Selamat pagi bagi kita semuanya Bapak Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini jemaat BCP yang ada di Batam? Semua diberkati Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengundang semua kita berdiri bersama-sama. Yang engkau yang ada di rumah, engkau yang ada dimanapun yang menyaksikan siaran ini, berikan tepuk tangan bagi Allah kita lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Di tanggal 20 November hari ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab kita punya Yesus yang ajaib. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mari berdoa bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Bersama-sama kita katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Kau Allah kami yang ajaib Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kami bangga dan kagum akan Engkau Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Katakan tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat pagi hari ini. ada mujizat, katakan iman. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan kau ajaib Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh masuk di minggu keempat di bulan ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Kau memimpin kami untuk berjalan di minggu-minggu yang ada di depan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami.
singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus,
di rumah, angkat pujian penyembahanmu kepada Dia. Katakan, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kiranya pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu di surga ya Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Pagi hari ini kami persiapkan tubuh jiwa roh kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini oleh karena anugerah-Mu pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat setiap umat-Mu
yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan live streaming ibadah di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga hadir di sana dan Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan, mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus baik bagi kita. Kalau kita perhatikan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, kita sepertinya terbatas. Tetapi kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas bagi kita. Kalau hari ini kita beribadah hanya lewat live streaming, saya percaya di rumah kita masing-masing Tuhan ada. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita, yaitu tentang mengenal kebenaran dan melakukan kebenaran. Di tahun 5781 ini, yaitu tahun P. Alek, Tuhan secara khusus menuntun kita supaya kita ini hidup di dalam kebenaran. Tema kita di tahun ini adalah terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dalam ayat firman Tuhan, tema kita di tahun ini, nah di ayat yang terakhir itu di sana dikatakan supaya kita ini menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah, sehingga Tuhan memakai anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Untuk menyelaraskan tema ini kepada kebenaran firman Tuhan pada hari ini, maka saya mengambil ayat kebenaran firman Tuhan bagi kita dari 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh simak dan kita renungkan dengan baik. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasih. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita di dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati
bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku meminta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup dalam menuruti perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi ia melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran itu, janganlah kamu menerima dia di dalam rumah, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ada satu salam yang sangat luar biasa. Salam yang sangat membanggakan kepada seorang ibu yang dimana anak-anaknya itu hidup di dalam kebenaran. Di dalam 2 Yohanes pasal 1 bagian ayat 1b dikatakan di sana, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Rasul Yohanes berkata bahwa ketika dia mendengar dan melihat ada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, maka dia katakan dia mengasihi orang itu. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah tahu kebenaran. Karena apa Bapak Ibu? Karena Kristus adalah kebenaran. Dia sendiri berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saya percaya setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam hidup keseharian kita, justru kalau kita ambil surveinya, tidak semua orang Kristen yang mereka berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus, mereka sudah hidup di dalam kebenaran. Mereka hanya tahu kebenaran itu, tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Seperti tema kita di tahun 5781 ini. Masih banyak orang Kristen yang masih mau menyerahkan hidupnya ya kepada
satu kelaliman, yaitu kepada dosa, sehingga anggota-anggota tubuhnya itu dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu, saya berdoa kita yang ada di tempat ini, kita yang mendengar khotbah ini lewat live streaming ini, kita adalah orang yang berbeda. Amin. Karena saya percaya kita bukan lagi orang yang menyerahkan hidup kita, anggota tubuh kita kepada dosa sebagai senjata kelaliman, tetapi kita sekarang ini adalah sebagai orang yang menyerahkan anggota tubuh kita untuk dipakai Tuhan sebagai senjata-senjata kebenaran. Dengan kata lain, kita tidak akan lagi mau membohongi diri kita, tetapi saudara kasih Tuhan, kita yang telah mengenal Yesus Kristus, kita tidak lagi mau mendustai diri kita, karena kita adalah orang-orang yang telah hidup di dalam kebenaran. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 4 dikatakan di sana, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini, saya percaya ketika di dalam kita ada kebenaran, saya percaya kita ini adalah orang-orang yang menuruti perintah Tuhan, sebab kita mengenal siapa Dia yang memberikan perintah itu kepada kita. Tetapi apabila sebaliknya kita berkata kita mengenal Dia, tapi kita tidak menuruti perintah Tuhan itu, maka saudara kasih Tuhan, kita dikatakan sebagai seorang pendusta. Dan tentunya seorang pendusta di dalamnya tidak ada kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, lewat live stream ini, pagi hari ini, dalam ibadah kita hari ini, saya mengajak kita supaya kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam hati. Mari kita miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita miliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, supaya kita lebih mengenal Dia lagi. Karena kata mengenal, dia diambil dari bahasa Yunani, disebut ginosko, yang mengartikan di mana saudara kasih Tuhan bukan cuma hanya pengetahuan, melainkan menekankan pada sebuah pengalaman hidup. Ketika kita mengenal seseorang, saya percaya kita pasti ada pengalaman hidup bersama dengan dia. Saya percaya ketika kita berkata aku mengenal Kristus, aku mengenal kebenaran, maka saya percaya kita pasti sudah pernah mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dan juga dengan kebenaran yang kita kenal itu. Karena tanda orang yang mengenal kebenaran itu adalah di mana seseorang itu sudah mampu mempraktekkan atau melakukan kebenaran tersebut dalam setiap tindakan hidupnya. Bukan cuma hanya di dalam perkataan saja, tapi dia sudah sampai kepada yang namanya sebuah tindakan. Boleh saya katakan sebuah ketaatan untuk
melakukan kebenaran itu dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa di mana orang hari-hari ini khawatir, takut oleh karena virus COVID-19 ini. Ayo kita lebih lagi mengenal Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lebih lagi mengenal kebenaran, yaitu firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dapat melakukannya. Dan saya percaya di saat kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan itu, ketika kita sudah melakukan kebenaran itu, bukan cuma hanya upah di bumi kita dapatkan, tetapi upah di surga juga akan kita dapatkan. Bapak Ibu, dikatakan di sini dalam Matius pasal yang ketiga ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ketika kita berkata kita sudah bertobat, kita sudah mengenal kebenaran, kita mengerti kebenaran itu, maka saya percaya akan ada buah yang akan kita hasilkan dari kebenaran itu. Buah pertobatan yang akan kita hasilkan dari kebenaran itu. Dari firman Tuhan tadi yang kita baca di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 11, di mana di sana Bapak Ibu kita diajak supaya tetap di dalam ajaran Kristus, yaitu saudara kasih Tuhan, kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah kita tunjukkan buah pertobatan kita, buah pengenalan kita akan kebenaran itu, yaitu supaya kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita boleh saling berkata-kata yang dapat memberi semangat satu dengan yang lain. Mari kita serahkan anggota tubuh kita ini, dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran untuk membawa keselamatan, atau boleh saya katakan lewat hidup kita ada banyak orang yang dapat diselamatkan oleh karena apa? Kita yang telah melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara Tuhan yang saya kasihi, apapun yang Anda alami hari-hari ini, apapun yang Anda pikirkan hari-hari ini, apapun yang Anda rencanakan hari-hari, mari jangan kita lari dari kebenaran, tapi berpikirlah sesuai dengan kebenaran, bertindaklah sesuai dengan kebenaran, dan milikilah ketaatan kepada kebenaran itu. Maka saya percaya di saat kita hidup dalam kebenaran, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes yang dikatakan dalam kitab Yohanes dikatakan seperti ini: jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, semuanya yang rindu dimerdekakan hari ini, mari, jikalau engkau rindu dimerdekakan, mari tetaplah tinggal
dalam firman Tuhan, sehingga kebenaran yang engkau ketahui lewat firman Tuhan itu, kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Anda bukan lagi menjadi orang yang terikat dengan dosa. Anda bukan lagi menjadi orang yang dipakai oleh iblis menjadi senjata kelaliman untuk melakukan kejahatan. Tetapi saya percaya Anda akan dirubah oleh kebenaran firman Tuhan itu. Anda akan dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan yang Anda telah mengetahuinya itu, oleh yang Anda telah mengerti itu. Seperti pagi hari ini, di mana anak-anak yang melakukan kebenaran yang ada di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 1. Dikatakan anak-anak itu adalah anak-anak yang dikasihi. Saya percaya Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena kita hidup dalam kebenaran. Bukan cuma hanya mengenal, tetapi kita hidup dan melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari di pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, saya percaya itu akan memberkati kita, supaya kita lebih lagi diberi semangat untuk hidup dalam kebenaran, untuk melakukan kebenaran dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa yang kami kasih dalam Yesus Kristus, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti bagi kami untuk membawa kami kepada kebenaran itu, supaya kami bukan cuma hanya mengenal, tapi kami boleh hidup di dalam kebenaran itu, yaitu kebenaran firman-Mu yang kami dengar, bahkan yang kami dapatkan lewat perenungan-perenungan kami di dalam Alkitab yang telah Engkau berikan bagi kami. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu. Engkau Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, hamba-Mu percaya ketika mereka ada di dalam kebenaran-Mu, Engkau akan melakukan mujizat dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat sepanjang bulan ini, bahkan di sepanjang tahun ini, di mana kami sebentar lagi akan mengakhiri tahun ini. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu senantiasa atas hidup kami, sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini dengan baik, dengan sukacita, dengan damai sejahtera ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, berkati seluruh jemaat, tuntun mereka, limpahi mereka dengan segala kebaikan. Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan dengan hal-hal yang baik yang telah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan Engkau memberkati kami semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan.
Dan mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Bapa yang berlimpah-limpah, berkat kasih dan anugerah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai saudara semulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita semua yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami memberikan kesempatan bagi yang rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terimalah aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki tempat beribadah dan ingin menjadi jemaat GBI BCP Batam, boleh menghubungi nomor sekretariat gereja di 0811 7757 868. Bagi yang ingin didoakan dan juga yang tadi sudah menerima Tuhan Yesus, ya dapat menghubungi nomor 0811 7757 868. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.